أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ketentuan berpuasa. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Bagi yang belum melihat, silakan ada di channel Ustadz Nasori. Untuk lanjutan video tentang ketentuan berpuasa adalah sebagai berikut. Macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib itu puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah itu puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan keutamaan. Jadi sebaiknya puasa sunnah itu dikerjakan supaya kita memperoleh keutamaan, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa wajib ada 4 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa Ramadan. Itu puasa yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Setiap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Apabila seseorang di bulan suci Ramadan tidak melaksanakan puasa karena ada halangan, misalnya seorang wanita karena haid, maka dia harus membayar qadha. Nah, puasa qadha ini merupakan puasa wajib yang harus dilaksanakan. Ataupun misalnya ada seorang laki-laki kuat, kemudian dia sakit sehingga dia tidak berpuasa, maka puasanya harus diqadha di hari yang lain. Nah, qadha ini termasuk puasa wajib. Selanjutnya yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang diwajibkan karena seseorang itu bernazar. Misalnya ada seorang siswa yang bernazar, jika saya ranking 1 maka saya akan puasa selama 3 hari. Nah, puasa 3 hari itu berarti menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Kebetulan dia jika ranking 1, kebetulan dia ranking 1, maka nazarnya itu wajib dilaksanakan. Kalau nazarnya puasa berarti puasanya menjadi wajib. Yang keempat, puasa wajib itu adalah puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa membayar denda. Salah satu contoh misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan, seorang suami istri melakukan hubungan badan di bulan suci Ramadan, maka dia harus membayar kifarat, membayar gantinya, yaitu berpuasa kembali selama 2 bulan berturut-turut. Itu contoh puasa kifarat. Jadi sekali lagi bahwa puasa wajib ada 4 macam. Satu puasa Ramadan, puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Puasa qadha, puasa nazar, yang keempat puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah, puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan keutamaan, yaitu
puasa Senin Kamis. Setiap umat Islam setiap hari Senin dan Kamis, di hari yang bukan yang dilarang berpuasa, yaitu disunahkan untuk berpuasa Senin dan Kamis. Untuk setiap minggunya yaitu Senin dan Kamis. Untuk yang setiap bulan disunahkan setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Setiap tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan untuk berpuasa. Ini yang biasa disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari-hari di mana bulan purnama lagi muncul. Berikutnya kita juga disunahkan 6 hari pada bulan Syawal. Jadi setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Nah, setelah 1 Syawal kita disunahkan puasa 6 hari. Berikutnya puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita pun disunahkan untuk berpuasa. Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan yang pertama makan sahur, supaya tubuh kita kuat, tidak lemas di siang hari saat berpuasa. Yang kedua, sahurnya bagusnya diakhirkan, jadi menjelang subuh. Jadi jangan jam 2 sahur, itu sunnahnya diakhirkan. Ketiga, menyegerakan berbuka, jadi saat waktunya maghrib, saat terdengar suara azan, itu segera kita berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air, segera dibatalkan, jangan nunggu nanti. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Kita biasakan, karena doa orang puasa itu dikabulkan, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya berdoa bukan hanya waktu berbuka saja, setiap sholat, setiap kegiatan yang baik kita berdoa. Yang kelima, memberi makan orang berbuka. Ini juga termasuk orang-orang yang dicintai Allah, orang yang suka memberi makan orang berbuka puasa. Yang keenam, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menjaga lidah dan anggota tubuh dari larangan Allah. Misalnya membicarakan kejelekan orang lain, atau ghibah, berdusta, itu tidak boleh. Atau mata melihat hal-hal yang tidak baik, atau telinga mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Kita harus menjaganya di saat kita berpuasa. Malahan disebutkan dalam sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lidahnya, karena dia suka berbohong, karena suka membicarakan orang lain, dia sumpah palsu, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, sunnah-sunnah dalam berpuasa, yaitu meninggalkan nafsu dan syahwatnya. Itulah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Hikmah berpuasa. Orang berpuasa itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya yaitu meningkatkan iman dan takwa. Orang berpuasa imannya bertambah, takwanya bertambah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau kita berpuasa itu sebenarnya sedang menjalankan perintah Allah, berarti dia sedang menjalani nilai-nilai ketakwaan. Yang kedua, hikmah berpuasa yaitu menumbuhkan rasa solidaritas. Dengan berpuasa kita
merasakan bagaimana rasanya orang tidak makan, akan merasakan bagaimana rasanya orang tidak minum. Maka terbangun rasa solidaritas sesama manusia, sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran. Melatih dan mendidik kesabaran. Walaupun di rumah ada makanan, ada minuman, di rumah sendiri, di kulkas sendiri, tapi kita dilatih untuk bersabar sebelum waktunya tiba. Orang di dunia banyak hancur itu gara-gara dia tidak sabar. Ada orang mencuri karena tidak sabar, khawatir dia kelaparan. Ada orang berzina itulah gara-gara atau diakibatkan dia tidak sabar untuk mencapai jenjang pernikahan. Begitu juga yang lain. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu. Makan, minum, dan syahwatnya kita bisa mengendalikan. Jika kita berpuasa dapat mengendalikan makan, minum, dan syahwat dari subuh sampai maghrib. Mengapa? Karena terlambat saja seorang istri menyuguhkan makanan. Kenapa kita harus marah? Karena kita sudah terlatih dalam waktu kurang lebih 14 jam tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu, dengan berpuasa akan terlatih nafsu kita, akan mengendalikan nafsu kita, tidak makan, tidak minum, dan begitu juga mengendalikan syahwat. Yang kelima, mendidik menjadi sidik. Orang puasa dilatih untuk jujur, tidak berbohong. Makanya dengan puasa melatih diri kita menjadi orang yang jujur. Yang keenam, berpuasa itu menyehatkan tubuh. Tubuh orang berpuasa itu menjadi sehat. Karena di dalam tubuh kita, makan kita teratur, tidak sembarangan. Zat-zat yang merusak tubuh pada hancur, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Selesai. Bagi yang ingin mengetahui lebih banyak dari channel ini, silakan lihat di channel Ustadz Nasori. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.